Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyingkirkan berbagai rintangan menuju Istana Kristal Ungu. Mulai dari menyelamatkan dan memperoleh gingseng Raja Langit, hingga mengalahkan serta memukul mundur dua ahli Dodi 7 bintang dengan strategi matang. Di gerbang Istana Kristal Ungu, para ahli terhenti oleh kematian misterius akibat makhluk tersembunyi yang mencuri jantung korban. Melalui analisis tajam dan tindakan tegas, Xiaoyan membongkar ancaman tersebut dan mencegah bencana yang lebih besar. Akhirnya, Xiaoyan, Mu Feng, Bing Sui, dan para ahli puncak memasuki Istana Kristal Ungu, menandai dimulainya ujian sesungguhnya dan konflik paling berbahaya di Pulau Guanghan. Meskipun pria itu barusan mati secara misterius, Xiaoyan tetap berhasil menemukan beberapa petunjuk. Orang itu tadi berada paling jauh darinya. Kekuatannya berada di tahap awal 7 bintang Dodi dan atributnya adalah angin. Apa? Begitu mendengar itu, ekspresi semua orang langsung berubah aneh di tengah kegelapan. Di sini terlalu gelap. Kalian berdua adalah alkemis bertipe api. Buatlah sedikit cahaya, ujar seseorang. Dalam kegelapan seperti ini, beberapa orang sudah tak sanggup menahan suasana mencengkam itu. Tidak boleh menggunakan cahaya di sini, kata Xiaoyan dan Bing Sui hampir bersamaan. Feng Hong dan Song Yu kebingungan saat mendengar penolakan Xiaoyan dan Bing Sui sekaligus. Apakah kau yang akan menjelaskannya? Atau aku? Tanya Xiaoyan kepada Bing Sui dengan nada berunding. Aku datang ke sini demi warisan beribulan. Aku tidak tertarik pada hidup atau mati orang lain, jawab Bing Sui dingin. Meski dia sedikit terkejut karena Xiaoyan bisa menyadari keanehan tempat ini. Jadi kita rival, ucap Xiaoyan sambil tertawa kecil. Bisa dibilang begitu, jawab Bing Sui. Sejujurnya, aku juga tidak ingin mereka mengetahui rahasia di sini. Tapi hanya mengandalkan kita berdua, sepertinya kita akan tak mampu menghadapi makhluk itu. Bagaimana kalau kita umumkan saja apa yang kita ketahui? Lalu setelah masalah ini selesai, warisan ditentukan oleh kemampuan masing-masing, ucap Xiaoyan sambil menatap Bing Sui. Xiaoyan memang telah menangkap beberapa petunjuk lewat kekuatan jiwa dan indera spiritualnya saat makhluk misterius itu bergerak. Tetapi dia yakin Bing Sui mengetahui lebih banyak darinya. Baiklah, makhluk itu pun bukan sesuatu yang bisa kuhadapi sendirian, jawab Bing Sui setelah berpikir sejenak. Kalau begitu, kenapa tidak dari tadi? Ucap Mu Feng sambil memakai ringan. Makhluk sialan apa sebenarnya itu? Para ahli lain pun langsung waspada setelah Xiaoyan dan Bing Sui mencapai kesepakatan. Apakah kalian tahu tentang peri bulan? Bing Sui membuka pembicaraan. Peri bulan dikabarkan memiliki kekuatan setara dewa abadi pertempuran. Kecantikannya bagai bunga surgawi. Salah satu wanita tercantik di dunia, kata Wang Xi. Matanya memperlihatkan kilatan niat jahat saat menyebut kecantikan. Di sekte peri bulan hanya ada satu murid perempuan. Murid itu sangat kuat dan selalu ditemani roh kelinci giok. Roh itu kemungkinan juga sudah menjadi makhluk kuat sekarang, lanjut Bing Sui. Apa hubungannya dengan keadaan di sini? Tanya Guni penasaran. Jangan memotong pembicaraan, biarkan dia bicara. Song Yu menegurnya tajam. Meski berada dalam kegelapan, mereka semua adalah para ahli. Dengan kekuatan jiwa mereka, mustahil salah mengenali suara satu sama lain. Apakah kalian pernah mendengar tentang peri misterius? Tanya Bing Sui tiba-tiba. Peri misterius? Apa itu? King Hao King terkejut. Peri misterius, makhluk kejam yang memangsa jantung manusia. Ekspresi Meng Fei langsung berubah aneh. Sebagai murid lembah alkimia Meng, dia tentu mengetahui hal-hal semacam ini. Xiaoyan dan Mu Feng bergumam dalam hatinya. Jelas mereka sudah menebaknya. Pria misterius adalah makhluk yang sangat aneh. Mereka suka hidup dalam kegelapan. Begitu terkena cahaya, mereka akan jatuh ke dalam kondisi mengamuk. Dalam keadaan mengamuk, kekuatan peri misterius akan meningkat drastis. Jika itu terjadi, aku khawatir tak seorang pun di sini bisa lolos, ujar Bing Sui serius. Lalu apa hubungannya dengan memakan jantung manusia? Tanya Hua Lesen lagi. Peri misterius hanya bisa berkembang dengan cara itu. Awalnya, kekuatan makhluk ini seharusnya berada di puncak 7 bintang Dodi. Setelah menelan beberapa ahli manusia, kemungkinan besar dia sudah menyentuh ambang 8 bintang, kata Bing Sui dengan wajah tegang. Dan ini baru pintu masuk utama istana. Jika ingin masuk lebih dalam, kita harus melewati tempat ini, tambah Bing Sui. Lalu bagaimana cara terbaik mengatasinya? Tanya Feng Hong setelah berpikir sejenak. Gunakan api. Peri misterius bersifat yin dan secara alami sangat takut pada api. Itulah sebabnya dia langsung membunuh orang itu tadi. Jika aku dan Xiaoyan tidak berada cukup dekat, mungkin yang mati barusan bukan hanya satu orang, lanjut Bing Sui. Guni dan dua rekannya langsung cemas. Mereka bertiga tidak memiliki atribut api. Jika harus menghadapi makhluk itu sendiri, peluang mereka sangat kecil. Lalu sekarang bagaimana? Seseorang bertanya.
biarkan Xiaoyan dan Meng Fei memimpin. Keduanya alkemis dan paling mahir menggunakan api. Kita yang lain bertugas memancing peri misterius itu keluar, lalu memberi mereka kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan, kata Bing Sui. Baiklah, tidak masalah. Semua orang langsung menyetujui pengaturan itu. Dalam situasi genting itu, Bing Sui segera memikirkan satu kemungkinan penting, elemen cahaya. Dia kemudian menanyakan apakah ada di antara mereka yang menguasai atribut langka tersebut. Song Yu pun menjelaskan bahwa di luar 5 elemen utama, emas, kayu, air, api, dan tanah, atribut tambahan seperti cahaya sangat jarang ditemui. Karena itulah harapan mereka sempat menipis. Namun Feng Hong maju dan mengungkapkan bahwa dia memiliki sebuah gulungan teknik bertarung berelemen cahaya. Meski bukan atribut yang ia kuasai secara alami, gulungan itu tetap bisa digunakan sebagai serangan sekali pakai. Bing Sui langsung menangkap peluang itu. Dia menyusun rencana sederhana namun krusial. Feng Hong harus menunggu momen yang tepat untuk menyerang peri misterius dengan cahaya secara langsung. Serangan tersebut bukan untuk membunuh, melainkan memaksa makhluk itu menampakkan diri, sehingga Xiaoyan dan yang lain bisa memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang balik. Feng Hong menyetujui rencana itu tanpa ragu. Walau gulungan elemen cahaya sangat mahal dan berharga, dia paham bahwa keselamatan semua orang jauh lebih penting daripada harta. Setelah itu fokus mereka beralih pada satu hal, menemukan lokasi persembunyian peri misterius. Bing Sui dengan tegas mengingatkan agar tak seorang pun menggunakan energi kehidupan atau atribut apapun secara sembarangan. Sedikit saja cahaya atau fluktuasi energi muncul, makhluk itu bisa langsung mengamuk dan membuat situasi semakin berbahaya. Semua orang pun mengangguk setuju. Mereka memahami risikonya. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berubah menjadi bencana besar, dan tak seorang pun ingin menjadi penyebabnya. Pada saat ini, dalam kegelapan, sesosok makhluk raksasa melayang di atas kepala mereka, mengamati orang-orang di bawah dengan waspada. Itulah peri misterius. Namun dalam gelap gulita, tak seorang pun bisa melihat wujud aslinya. Awalnya peri misterius berniat membunuh semua orang di bawah. Namun api yang bergejolak di tubuh salah satu dari mereka membuatnya gelisah. Karena itu setelah membunuh satu orang, dia berhenti bergerak. Saat ini di telapak tangannya yang aneh, sebuah jantung merah cerah yang masih berdetak perlahan-lahan sedang ditelannya. Plak! Tiba-tiba setetes darah menetes dari atas kepala mereka, tepat jatuh di dahi Wangxi. Wangxi menjulurkan lidahnya, menjilat darah itu, lalu menyampaikan lewat transmisi jiwa kepada semua orang. Makhluk itu ada tepat di atas kepala kita. Mengikuti transmisi jiwa Wangxi, para ahli lainnya pun mengangguk. Selain Xiaoyan dan orang-orang dari lembah astrologi, semua yang bisa masuk ke tempat ini setidaknya berada di tingkat 7 bintang Dodi. Secara alami, mereka tidak akan gentar. Serang! Teriak Song Yu, pedang pendamping di punggungnya yang memancarkan kekuatan dahsyat langsung melesat. Sosoknya berakselerasi seketika, memanfaatkan gaya pantul untuk mengangkat pedang itu dan menusuk peri misterius tepat di atas kepala mereka. Tak hanya Song Yu, Feng Hong juga bergerak. Telapak tangannya terangkat, dan meski tanpa meminjam kekuatan kehidupan, hanya dengan kekuatan fisiknya saja sudah cukup mengerikan untuk menghadapi makhluk itu. Para ahli lainnya pun mengepalkan tangan dan melancarkan serangan ke arah peri misterius. Dalam sekejap rentetan serangan ganas menghantam tepat di atas kepala mereka. Namun Xiaoyan, Mu Feng, dan Bing Sui tetap tidak bergerak. Setelah serangan berakhir, para ahli itu kembali mendarat. Namun ekspresi wajah mereka tampak muram. Jelas serangan barusan hampir tidak memberi dampak berarti pada peri misterius. Tidak berguna, pertahanan peri misterius sangat kuat. Begitu dia menyerang, biasanya korbannya langsung tewas. Untuk benar-benar melukainya, kita butuh metode yang sangat kejam. Namun tanpa menggunakan kekuatan kehidupan, kita akan sulit menciptakan serangan yang benar-benar mengerikan, kata Bing Sui sambil mengamati situasi. Dia bisa merasakan bahwa peri misterius itu masih melayang di atas kepala mereka. Dan jika bukan karena keberadaan Xiaoyan dan Meng Fei yang membuatnya waspada, mungkin dia sudah lama bergerak. Meski begitu, serangan dahsyat barusan nyaris tak meninggalkan bekas apapun, bahkan bisa dibilang dapat diabaikan. Tubuh makhluk ini benar-benar keras. Kumam Song Yu, serangan niat pedang barusan, bahkan ahli 7 bintang Dodi tahap menengah pun sulit menahannya. Namun ketika menghantam peri misterius, rasanya seperti mendebas batu, aneh dan menakutkan. Lalu bagaimana sekarang? Wangxi pun menyadari kejanggalan makhluk itu. Kita harus melukainya terlebih dahulu, lalu menggunakan elemen cahaya untuk membuatnya terhenti sesaat. Setelah itu hancurkan dengan kekuatan api dan petir. Jika tidak, begitu rasa takutnya terhadap api Xiaoyan dan Meng Fei menghilang, akhir kita akan... Bing Sui menggelengkan kepala. Mendengar itu semua orang terdiam. Meski kekuatan mereka luar biasa, ketidakmampuan menggunakan kekuatan kehidupan jelas membatasi potensi mereka.
Aku akan mencoba. Saat itu, Xiaoyan belum bisa bergerak karena harus menunggu momen serangan pamungkas. Namun Mu Feng yang berada di sampingnya tiba-tiba melangkah maju. Kau, apa yang bisa kau lakukan dengan kekuatan 7 bintang Do di akhir? Kau bahkan baru 6 bintang tahap akhir. Ejek Wang Xi meremehkan. Hehehe, Mu Feng hanya tersenyum, tak marah sedikit pun lalu bersiap menyerang. Seberapa yakin? Tanya Xiaoyan. 70%, jawab Mu Feng penuh percaya diri. Pedang, datanglah. Detik berikutnya Mu Feng berbisik pelan. Di atas telapak tangannya, sebuah pedang kayu tiba-tiba muncul. Seluruh pedang kayu itu berwarna merah, dipenuhi rune-rune aneh yang berkilau. Bentuknya persis seperti pedang kayu yang dulu pernah dia gunakan. Namun kali ini pedang itu memancarkan aura yang jauh lebih dalam dan misterius. Dengan persepsi jiwanya yang tajam, Xiaoyan bisa melihat banyak rune misterius pada pedang tersebut. Berkat rune-rune itulah, pedang kayu itu memancarkan kekuatan yang sangat besar. Pedang kayumu tampaknya tidak sederhana, kata Xiaoyan. Hei, kau terus melesat maju. Masa aku harus diam di tempat? Tak baik kalau tertinggal terlalu jauh darimu. Mu Feng tersenyum santai. Sepertinya dia juga mengalami banyak hal. Xiaoyan membalas dengan senyum. Selain dirinya sendiri, dia tentu menyadari perkembangan para murid lain. Perhatikan, ucap Mu Feng. Dia lalu mengangkat pedang kayu itu dan meloncat ke udara, memanfaatkan momentum untuk menusuk peri misterius di atas kepalanya. Kali ini tubuh peri misterius yang tadinya dia mendadak bergerak. Bahkan dalam kegelapan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan rune pada pedang kayu Mu Feng sama sekali tak boleh diremehkan. Pung pung pung. Serangan Mu Feng menghantam tepat sasaran. Meski sudah menyadari bahwa serangan itu tidak sederhana, peri misterius sama sekali tak menyangka kekuatannya akan seteribel itu. Saat pedang kayu menusuk tubuhnya, peri misterius merasakan rasa sakit yang menusuk tulang. Seiring jeritan mayat itu menggema, seluruh ahli di aula pun langsung bergerak. Tak kusangka dia berhasil, seru seseorang dengan wajah tak percaya. Kekuatan 7 bintang Do di mereka bahkan tak mampu menggoyahkan peri misterius sedikit pun. Namun Mu Feng, seorang 6 bintang tahap akhir dari pavilion pembakaran dupa, justru berhasil melukainya. Serangan Mu Feng mungkin hanya sedikit di bawah kekuatanku, kata Song Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama Bing Sui tiba-tiba menangkap momen krusial. Peri misterius baru saja terpukul oleh serangan sebelumnya. Sebuah celah langka yang tak boleh disia-siakan. Dengan tegas dia menyerukan penggunaan elemen cahaya. Karena saat inilah peluang terbaik untuk menekan makhluk itu sebelum sempat menghilang kembali. Feng Hong langsung bergerak. Tanpa ragu dia memanggil gulungan putih yang selama ini disimpannya. Begitu gulungan itu muncul, tekanan mengerikan langsung menyapu seluruh ruang, membuat para ahli lain seketika menyadari tingkat teknik yang akan dilepaskan. Song Yu pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Teknik yang digunakan Feng Hong bukanlah teknik biasa, melainkan teknik bertarung tingkat peri kelas menengah. Paku penghakiman, sebuah teknik pengikat kelas 1 yang bahkan mampu menahan ahli Dodi 8 bintang. Nilainya dan daya hancurnya jelas berada di level yang menakutkan. Saat gulungan dibentangkan sepenuhnya, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruang. Dari dalam cahaya itu 3 paku raksasa terbentuk, masing-masing memancarkan aura penghakiman yang dingin dan mutlak. Feng Hong segera mengendalikannya. Menyadari peri misterius mulai berusaha kabur. Dalam sekejap ketika paku melesat, kecepatannya begitu luar biasa hingga hampir mustahil dihindari. Sebelum peri misterius sempat menghilang, paku-paku itu sudah menutupi jalurnya dan membelenggu tubuhnya seperti borgol ilahi, mengunci setiap gerakan dan fluktuasi energinya. Serangan itu berhasil sempurna. Setelah mendarat kembali, Feng Hong langsung memberi isyarat bahwa tugasnya telah selesai. Kini, giliran Xiaoyan dan Meng Fei untuk mengakhiri segalanya. Keduanya langsung melangkah maju bersamaan. Api muncul di telapak tangan mereka. Api yang bukan sekedar panas, melainkan api tingkat kaisar yang membuat ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar. Energi api itu menjadi kutukan mutlak bagi makhluk yang seperti peri misterius. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Xiaoyan dan Meng Fei melepaskan serangan mereka. Dua nyala api cemerlang melesat dan menghantam peri misterius yang terikat, tak mampu bergerak maupun melawan. Pada saat itulah wujud asli peri misterius akhirnya tersingkap sepenuhnya. Itu peri misterius dengan nyala api menyilaukan milik Xiaoyan dan Meng Fei. Wujud asli peri misterius langsung terlihat jelas oleh semua orang. Peri misterius itu melayang diam di atas kepala mereka. Tingginya sekitar 1 meter. Seluruh tubuhnya tampak kurus dan tipis seperti selembar kertas putih, namun dilapisi kulit hitam pekat. Makhluk ini tidak memiliki tangan, sementara kakinya menyerupai kaki laba-laba, kecil, panjang, dan berjumlah hingga 10. Pupil matanya hitam pekat, sudut mulutnya terangkat memperlihatkan beberapa taring, dengan darah yang masih berdenyut di sudut mulutnya. Sekilas saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri.
Saat ini peri misterius telah terpasung rapat oleh 3 paku penghakiman milik Feng Hong, terpenjara di udara tepat di atas kepala semua orang. Pada saat yang sama, api menyilaukan Xiaoyan dan serangan ganas Meng Fei menghantamnya tanpa ampun. Pada saat yang sama, peri misterius mengeluarkan suara aneh yang sulit dijelaskan. Lalu ketakutan memenuhi pupil hitamnya. Dua nyala api di depannya cukup untuk merenggut nyawanya seketika. Tak peduli seberapa keras dia merota, peri misterius tetap tak mampu melepaskan diri dari belenggu paku penghakiman. Sesaat kemudian, gelombang api kedua yang syarat kekuatan penghancur langsung membakar tubuhnya. Begitu api menyentuh tubuh peri misterius, sosoknya langsung tersulut. Jeritan menyayat terus menggema di ruang itu. Akhirnya selesai. Beberapa tarikan nafas kemudian, peri misterius itu telah terbakar hingga tak bersisa di hadapan semua orang. Beberapa ahli pun tak bisa menahan diri untuk berseru lega. Keganasan peri misterius benar-benar di luar bayangan mereka. Jika bukan karena Feng Hong kebetulan memiliki gulungan teknik bertarung elemen cahaya, hari ini pasti akan jauh lebih merepotkan. Api orang ini benar-benar aneh. Bahkan aku merasa tidak nyaman. Gumam Mu Feng sambil menatap Xiaoyan dengan penuh pemikiran. Jelas, dari serangan api barusan, dia merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa. Peri misterius itu telah benar-benar musnah, bahkan abu pun tak tersisa. Sekarang kita bisa masuk ke dalam, kata Bing Sui perlahan setelah memastikan beberapa kali. Dengan pernyataan Bing Sui, kewaspadaan para ahli pun sedikit mengendur. Peri misterius datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka pun tak bisa menggunakan kekuatan kehidupan untuk menghadapinya. Hal itu jelas sangat membatasi kekuatan mereka. Xiaoyan mendengus pelan. Seketika kedua sisi dinding istana menjadi terang benderang. Dengan lenyapnya peri misterius sepenuhnya, wujud luar istana akhirnya terpampang jelas di hadapan semua orang. Istana ini tampak sangat megah, lantai yang halus dan rapi, serta susunan lampu geometris di dinding menghiasi tempat ini dengan indah. Namun yang aneh, sejauh mata memandang tak terlihat jalan lain, seolah hanya ada satu jalur untuk masuk ke sini. Di lantai yang rata, tampak sebuah lubang besar yang mencolok di hadapan mereka. Guni dan dua rekannya saling berpandangan, lalu berjalan mendekati lubang itu. Baru melangkah beberapa langkah, lubang besar itu terlihat sepenuhnya. Pertama, mereka mencium bau busuk yang amat menyengat. Rasa mual langsung menyeruak. Sesaat kemudian, mata mereka terpaku pada isi lubang itu. Di dalam lubang yang tidak terlalu luas namun tampak tak berdasar itu, terdapat tak terhitung tulang belulang putih. Di antaranya ada jasad beberapa ahli manusia yang baru mati belum lama ini, dengan kondisi yang sangat aneh dan menimbulkan rasa ngeri. Ini seharusnya tubuh manusia yang dimakan peri misterius. Peri misterius selalu rapi. Setiap kali membunuh dan memakan mangsanya, mereka akan membuang jasadnya secara utuh. Astaga, entah sudah berapa banyak orang yang dimakan makhluk itu, kata Meng Fei dengan wajah terkejut. Jumlah kerangka di bawah sana mungkin sudah mencapai ratusan, bahkan ribuan. Ini bukan hal yang perlu kita urusi. Ayo pergi, ucap Bing Sui dengan dingin. Dia hanya melirik sekilas. Kemudian Xiaoyan langsung melangkah pergi bersama Mu Feng menuju pintu masuk aula utama menjemput rekan-rekannya yang lain. Xiaoyan, jangan biarkan hatimu terjebak di depan pintu, ucap Wang Xi. Wang Xi mengingatkan bahwa tempat ini adalah warisan terakhir peri bulan, wilayah yang isinya sama sekali belum diketahui dan penuh bahaya. Di luar istana masih ada banyak orang meski kebanyakan hanya berada di tingkat 6 bintang Dodi. Jumlah mereka tetap menjadi ancaman besar jika dibiarkan. Namun Xiaoyan bersikap tegas. Dia menolak meninggalkan orang-orangnya di luar untuk menghadapi kematian sendirian. Baginya, keselamatan kelompok lebih penting daripada memasuki warisan lebih cepat. Wang Xi mencoba menghasut yang lain agar menentang keputusan Xiaoyan. Tetapi upayanya gagal. Tak seorang pun meragukan pilihan Xiaoyan. Justru sebaliknya, semua menyadari bahwa selama Xiaoyan menjemput orang-orangnya, mereka punya kesempatan masuk lebih dulu ke istana. Soal harta yang didapat nanti, itu murni soal keberuntungan. Bing Sui akhirnya menyatakan sikap. Mereka akan mengikuti Xiaoyan. Masalah berikutnya segera muncul. Feng Hong menyadari bahwa ruangan tempat mereka berdiri hanyalah pintu masuk istana. Tak ada jalur yang terlihat menuju bagian terdalam. Hal ini membuat semua orang bingung. Bagaimana seharusnya mereka melanjutkan? Hua Leixin lalu mengambil tindakan. Dia mengaktifkan boneka tempurnya, makhluk buatan dengan kekuatan 7 bintang Dodi tingkat menengah, dan mengirimkannya untuk menyelidiki seluruh ruangan. Para pengikut Song Yu hanya bisa menunggu karena mereka sama sekali asing dengan tempat ini. Namun setelah menyisir setiap sudut, boneka itu tetap tak menemukan jalan masuk. Bahkan Hua Leixin sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Reruntuhan ini seolah sengaja mempermainkan mereka. Dipersiapkan sebagai warisan, namun dipenuhi jebakan dan teka-teki yang menjengkelkan. Di tengah kejengkelan itu, Meng Fei meluapkan emosinya dengan menghantam dinding istana. Tak disangka tinju itu justru memicu mekanisme tersembunyi. Dari pintu masuk yang sebelumnya tertutup rapat, sebuah pintu batu perlahan terbuka, menyingkap lorong gelap di baliknya.
Di dalam lorong itu, sepasang pupil makhluk misterius tampak terbuka perlahan, seolah telah lama menunggu kedatangan mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.